aja nggak tahu. Jadi berhentilah ngomong Pilpres 2024, berhentilah. Tolong pikir dan jawab pertanyaan bagaimana membuat rezim ini turun di 2023. Wah nanti begini, berhentilah analisis. Sekarang zamannya action, bukan analisis, bukan kajian lagi. Tolong jawab pertanyaan, kapan mau people power? Wah ini udahlah, tinggal people power. Ada yang bilang kita nunggu trigger, bukan nunggu trigger, kita bikin trigger. Jadi kalau saya udah ketawa aja, kritik terhadap ARM, wah dibayar ini, udahlah daripada lu ngomong doang, lu turun, saya bilang. Udah itu ya bacotnya ngomong doang. Jadi mau diapain? Mau nunggu? Oke. Ya udah, cuma turun. 2023 turun. Iya, masalahnya kalau mau mencapai sesuai dengan apa agenda sampai 2024, sementara kondisi negara sudah seperti ini, persis. Rakyat saja sudah, kalau dibilang sudah Senin Kemis gitu kan, apalagi terbaru saya melihat video yang emak-emak, yang ibu-ibu yang kena dampak pola nikel itu. Yang sebagai orang tua, sebagai ibu nangis, bagaimana seorang ibu bisa berjuang untuk membuat ya air menjadi bersih untuk dikonsumsi oleh keluarganya. Susah loh itu. Ya, betul. Betul tidak? Benar. Dan nikel ini aku pernah, masalah nikel lagi ya, pernah ada YouTuber dari internasional itu, dia pernah bilang kalau negara Indonesia ini itu akan menjadi lebih dari dikdaya dari Amerika kalau memang diatur dengan bagus. Nah sekarang kita lihat nih pemerintah yang sekarang ya kan, kemana sih hasil bumi daya kita, untuk siapa? Ya, habis. Nah itu kan, jadi nonsen kalau ada orang tua yang bilang sebetulnya orang tua itu sukses atau enggak, anak sukses atau enggak itu tergantung dari orang tua, bagaimana kita memberikan pendidikan. Nggak gitu juga, harus negara juga harus support ya. Nah sekarang oke, kita menyekolahkan, kita memberikan terbaik, tapi pada saat dia kerja akhirnya harus terhantam dengan undang-undang omnibus law kan, akhirnya jadi ya kita sebagai mama ini harus memprotes negara yang memang semuanya itu berhaluan kiri ya. Undang-undang omnibus peraturan perjanjian dengan para pengusaha yang sekarang menjadi penguasa ya kan, itu adalah bagian dari komunis. Kalau kita mau lihat secara realnya, dan mereka sudah menantang, gue komunis, lo mau apa? Ini tantangan untuk rakyat. Lo mau responnya seperti apa? Kamu diem saja apa turun ke jalan gitu loh? Iya, kira-kira seperti kalau itu. misalnya mau diem aja, habis. Mungkin kita tidak mengalami ya, tetapi coba kita tanya kepada orang tua kita bagaimana zamannya mereka waktu tahun 65 pada saat PKI itu, bagaimana susahnya hidupnya. Kita jangan sampai nih kalau kita diam kita akan mengalami itu dan anak kita yang akan lebih susah. Itu jadi sekarang. Iya, pertanyaan sederhana, kenapa zaman sejak Jokowi rejimnya kok jadi begini? Lebih parah dan terbangun. Betul. Dan disetir sama dari RRC sana. Iya, kebalik-balik. Ada sebagian masyarakat yang berbangga-bangga kemajuan Cina. Bener, Cina maju. Saya cuma nanya simpel, kenapa lu bangga-banggain? Kenapa lu nggak bangga-banggain waktu Korea Selatan maju, waktu Taiwan maju, waktu Hong Kong? Lu nggak bangga-banggain, tapi Cina lu kasih kesempatan. Saya nggak anti Cina, Amerika juga brengsek ya. Tapi lu jangan bangga-banggain, lu jadi agen di sini. Berapa banyak TKA yang masuk, yang sebetulnya tentara Cina. Kan pernah di medsos, wah ternyata TKA Cina tuh nggak bisa, ini yang bukannya TKA, dia tentara kok. Ini diam aja. Siapa agen di sini? Nah ini ngapain, dapat duit berapa banyak? Mari kita bahas terbuka. Prof, ada lagi nih yang ada di pikiran saya kemarin, sempat baca juga, di next waktu mungkin Indonesia akan seperti Singapura. Kalau saya simpel, udahlah berhentilah analisis, ya. Bagaimana rezim ini, rezim yang dikendalikan atau adalah rezim PKI gaya baru, turun, ganti, adilin. Selesai, cuman itu aja. Ijazah palsu, jelas ijazah palsu, tambah kebongkar. Ketemu di medsos, foto ijazah yang tampil dibilang tuh foto dia, ternyata almarhum adik iparnya. Itu jelas ijazah palsu, nggak sah kan, diem aja. Kalau DPR lupain aja lah ya. Kemudian apa lagi? Ijazah palsu, kilometer 50, kenapa ribet? Ya karena yang perintah di atas. Kapolri, saya bilang Kapolri cuman jadi tukang cuci piring.
Dan tolong lihat KPK. Jelas KPK bermain kok. Jadi unit apa ya, institusi yang di bawah kendali langsung presiden kok ngaco ya. Polisi di bawah kendali presiden kok jadi kayak begini. Ada Sambo, ada apa Minahasa, ada yang apa yang kita nggak tahu lagi. Sekarang masuk lagi KPK, ternyata dia presiden, ngaco juga. Karena ada di bawah presiden. Karena di bawah siapa? Di bawah presiden. Harusnya KPK kan, harusnya KPK itu independen ya. Harusnya, tapi kalau gua mau di bawah gua mau apa kalau gua presiden? Udahlah ya, saya kebetulan sempat bantu beliau dulu. Beliau bukan orang yang kuat di strategi dan konseptual. Beliau orang yang operasional, teknis. Tapi interpersonalnya kuat, itu aja. Dia orang antara kagum-kagum ini senang, gua aja sempat terkagum-kagum. Tapi nilai-nilai kejujuran nggak ada di dia, nggak penting kejujuran. Kemudian apa lagi? Itu kan anaknya jadi wali kota, malu nggak? Mana punya rasa malu? Salah satu ciri-ciri PKI adalah berbohong. Yang kedua apa? Manipulasi. Ketiga putar balik fakta. Dan setelah itu adalah ciri-ciri. Silakan pelajari semua kok pas benar ya. Jadi saya bilang pertanyaan jadi bagian dari PKI gaya baru atau dia dikendalikan tanpa sadar. Silakan jawab. Saya nggak tahu. Tapi dari gambarannya kok ke sana larinya. Keluar lagi sekarang habis Kepres itu segala macam. Masa negara harus tanggung jawab? PKI korban sampai dengan 4 keturunan ditanggung negara, difalsi. Ini apa ini? Coba tolong jawab lah. Saya ngalamin. Jadi ini kalau didiemin aja nggak tahu. Jadi berhentilah ngomong Pilpres 2024. Berhentilah. Tolong pikir dan jawab pertanyaan bagaimana membuat rezim ini turun di 2023. Selesai. Pertanyaan yang bagus. Dan itu juga yang ada di benak kami. Bagaimana rezim ini selesai di 2023. Karena kita percaya tidak akan pernah bisa menjadi Indonesia yang maju, yang besar, dan menjadi rumah untuk anak-anak kita apabila rezim yang sekarang ini masih tetap sama.